Halo, selamat pagi anak-anak Mister Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap anak-anak Miss semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi tematik kita, yaitu tentang upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam beserta kelestarian sumber daya alam. Mari menyimak video penjelasan yang Miss berikan kepada kamu. Semoga kamu memahami video yang Miss berikan. Dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, kebutuhan kita telah dipenuhi oleh alam melalui sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sumber daya alam itu akan mencukupi kebutuhan kita, bahkan sampai ke anak cucu kita jika kita bisa menjaganya. Karena ternyata kerusakan alam ini paling besar disebabkan oleh kita, yaitu keserakahan manusia. Tentunya selain juga karena faktor bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menjaga alam dan mencari tahu faktor-faktor penyebab bagaimana kerusakan alam itu terjadi. Nah, anak-anak, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara menjaga sungai? Sungai ini memiliki banyak sumber daya alam yang penting bagi manusia. Di antaranya ada ikan, ada air, ada pasir, batu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menjaga sungai. Nah, ada beberapa penyebab mengapa sungai bisa rusak atau tercemar. Di antaranya adalah pembuangan limbah dan sampah ke sungai, baik itu industri ataupun rumah tangga. Selain itu juga penggunaan racun atau strum saat mencari ikan di sungai. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Tentu saja yang pertama adalah tidak melakukan pembuangan limbah dan sampah ke sungai, baik itu industri ataupun rumah tangga. Lalu tidak menggunakan racun atau strum saat mencari ikan di sungai. Kenapa? Karena nanti ikan-ikan yang kecil pun ikut mati. Terus ada juga upayanya, yaitu menanam pohon. Nah, pohon ini sangat penting kita tanam di pinggir sungai ya. Kenapa? Karena dengan menanam pohon maka kita bisa mengurangi erosi yang disebabkan oleh air. Akar tanamannya akan mencengkeram tanah sehingga tidak menimbulkan longsor. Lalu yang kedua, kita juga harus menjaga laut. Nah, laut ini bisa rusak atau tercemar karena beberapa hal. Di antaranya yaitu sama seperti sungai, ya, masih ulah manusia juga, yaitu manusia membuang limbah ke sungai lalu dari sungai menuju ke laut. Bisa juga pembuangan limbah itu langsung ke laut. Terus yang kedua, ya, para nelayan menggunakan racun, pukat harimau, dan bahan peledak saat menangkap ikan. Nah, perbuatan ini akan mengakibatkan ikan-ikan yang kecil ikut mati atau tertangkap. Selain itu, bisa juga menyebabkan kerusakan pada terumbu-terumbu karang tempat hidup ikan. Yang berikutnya adalah tumpahan dari kilang minyak. Nah, bagaimana cara kita menjaga laut? Yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai yang akan bermuara di laut. Terus, tidak merusak terumbu karang, tidak menggunakan bahan peledak, dan pukat harimau saat menangkap ikan. Yang ketiga adalah kita harus menjaga hutan. Hutan adalah tempat bagi tumbuhan maupun hewan untuk tinggal di dalamnya,
sehingga di sana banyak sekali sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia maupun alam itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menjaga hutan? Yang pertama adalah tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Nah, ini masih saja sering terjadi di Indonesia ya. Kita bisa melihat di televisi beberapa hutan biasanya pada musim kemarau itu akan mengalami kebakaran hutan. Nah, bahkan ada nih di beberapa suku pedalaman, untuk membuka ladang mereka harus membakar hutan terlebih dahulu. Wah, sayang sekali ya. Terus yang kedua adalah kita harus melakukan tebang pilih. Nah, saat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan yang berupa pohon, kita harus memilih untuk pohon yang sudah siap panen. Nah, jangan lupa setelah kita memanen untuk beberapa pohon yang kita butuhkan, kita juga harus melakukan repollinisasi atau penghijauan. Dan upaya yang terakhir kita sebagai manusia untuk menjaga alam yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini bisa kita lakukan dengan 4R. Apa saja? Yang pertama, reuse, ada replace, ada recycle, dan juga ada reduce. Kita bahas satu persatu ya. Anak-anak, untuk yang pertama yaitu reduce. Apa reduce? Reduce berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Di antaranya yaitu plastik. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap reduce atau pengurangan ini diantaranya adalah saat berbelanja sebaiknya membawa kantong belanja atau tote bag sendiri sehingga tidak perlu kantong plastik. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kemasan bahan plastik. Yang ketiga, kurangi penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Dan yang keempat, belilah barang yang memang hanya dibutuhkan saja, sehingga jauh dari sikap konsumtif yang dapat kembali menghasilkan sampah. Untuk yang kedua, yaitu reuse atau pemakaian kembali. Nah, perilaku yang mencerminkan reuse atau pemakaian kembali diantaranya jika belanja, biasakan untuk tidak langsung membuang kantong plastik yang ada. Kantong plastik tersebut dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali membawa barang belanjaan yang lain. Lalu yang kedua, gunakan kembali botol minuman menjadi beberapa fungsi, seperti untuk wadah minyak goreng, tempat pensil, dan lainnya. Yang ketiga, gunakan kembali kaleng-kaleng bekas untuk jadi pot tanaman, celengan, dan sebagainya. Dan yang keempat, yaitu jika memakai baju yang sudah tidak layak pakai, bisa digunakan kembali sebagai kain lap atau set kaki. Sudahkah kalian mengamalkannya? Pasti sudah. Untuk yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Nah, perbuatan yang mencerminkan recycle atau mendaur ulang dalam pengelolaan sampah diantaranya mengolah sampah organik menjadi kompos, mengolah botol plastik bekas menjadi biji plastik yang bisa didaur ulang menjadi ember, pot plastik, gantungan baju, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan sampah yang sudah dipilah ke petugas daur ulang di beberapa daerah. Kalian juga bisa melakukannya di rumah loh. Coba lihat di sekelilingmu, adakah sampah-sampah yang bisa kalian manfaatkan untuk bisa diolah atau didaur ulang menjadi bentuk atau fungsi yang lebih bermanfaat. Ini mengasah kreativitas kalian loh. Dan untuk R yang terakhir yaitu replace, yang berarti mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Perilakunya diantaranya yaitu membawa kotak bekal sebagai tempat makan.
mengganti penggunaan kantong plastik dengan plastik biodegradable yang lebih eco-friendly karena mudah diuraikan. Sekian pembelajaran yang Miss sampaikan Mengganti kepada botol kamu. minum dengan Miss botol yang berharap dapat kamu digunakan memahami. berulang kali, Terima kasih. yaitu Salam menggunakan Imam Bude. botol